Assalamualaikum Pak Matla. Selesai rapat Pak, rapat koordinasi pimpinan jadi baru iya. Iya, katanya tadi juga Prof. Alia akhirnya enggak aja, ya karena tadi undangan jam 2. Nah, ya kan permasalahan di prodinya, ya untuk kita lalu kan Pak, yang sering tuh kalau ini mahasiswa apa namanya ini jadi 4 S1 tahunannya, jadi itu S1, S2 ya itu jadi selalu itu yang biasanya lama didiskusikan bagaimana tekniknya sehat Pak. Bagus. Baik, mungkin sambil menunggu juga yang lain, Yasmin, Pak Kris. Pak Kris belum datang Pak Agus? Salahnya laptop plus. Oke. Gorontalo Mas, Pak Aman, Sena Medo atau apa ini? Ya. Ada cewek yang iya katanya nih dia apa namanya langsung fakultas juga biasanya kita luring karena kan enggak ya kalian sebagai prodi sebenarnya enggak terlalu banyak tapi katanya ada himbauan dari Menhan di apa namanya biar rapat Pak untuk sementara ini diusahakan jangan kontak dulu. Jadi ya tuh memang persanunya tes nanti tambah banyak yang apa namanya didapat kalau saya sih ya iya lebih kalau lebih cepat kan ditahu begitu ya kita bisa ya, baik mungkin Bu Rahma sementara mungkin untuk menggabung Pak Yasmin jadi Bapak Ibu tentu kita mulai saja ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua salam sehat tentunya selalu ya Pak ya ini adalah minggu ke-6 kalau selesai nanti ini sepertiga dari satu semester ya sudah menjelang penggantian jadi saya akhir mendampingi tapi karena ada di grup WA jadi silakan apa namanya dikasih silakan untuk tetap dilakukan nanti mungkin ini diingatkan Bu Rahma untuk menghubungi Pak Dr. Asri melanjutkan sesuai kesepakatan minggu pertama bahwa nanti setelah Pak Asri nanti 5 amin itu nanti 5 berikutnya sesuai dengan kesepakatan kita Pak Matla yang akan presentasikan hari ini terkait dengan pengenaan tentu nanti ini penganggaran mohon dipahami kita berada di ruang apa namanya riset keperilakuan ya Pak ya jadi kalau nanti di sektor publik itu juga akan dibahas sama akan juga dibahas tapi tentu dengan pendekatan entitas sektor publik. Baik bisa mungkin kalau Pak Matla saya juga sudah ada lebih dari laptopnya Pak Matla atau apa yang sudah ada yang dikirimkan di grup juga yang atau Pak Matla mau presentasi? Ibu ada di sini Bu. Di share screen-nya karena ya silakan Pak. Pak Yasmin masuk. Pak Yasmin. Saya tidak tahu daerah mana lagi nih beliau. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bisa di perjalanannya laporannya beda-beda. Gimana ini untuk silakan saya bilang. Jadi fak. Untung enggak kemarin. Kalau kemarin disorong Pak. Kalau yang Manokwari jadi sulit untuk diikuti ya. Tapi ya itulah perjalanan menggunakan darat kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kapan dan aku kita bisa komunikasi dan motif ini kita
menyikapi bersama, jangan dibawa sebagai kita bawa bahwa inilah hikmahnya, salah satu hikmah daring ya, walaupun tatap mukanya di layar, tapi saya rasa Bapak Ibu kita mudah-mudahan tidak mengurangi tas, ya. Baik, Pak Yasmin tadi sudah siap, Pak Matla akan bawakan. Saya bilang sambil menunggu, tidak apa-apa, mungkin nanti di diskusinya baru kita lanjutkan. Silakan Pak Matla. Ya. Kayaknya Pak Bakri ada yang nih. Padahal kalau di Fak-Fak nggak begitu Pak. Pantai Fak itu pantainya apa, Teluk ya namanya. Teluk ya Pak Yasmin. Iya. Iya, mirip-mirip sih di Gorontalo. Iya Pak Matla, silakan. Baik, itu. Gorontalo, begitu. Pinggir-pinggir pantai, sama kami. Pulau ada pulau, ada lestan di situ. Di sana kan daerah kelapa, otomatis pas pulau itu. Kelapa dulu dengan jagung. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati. Silakan Pak. Jadi ini pesan dari Ibu, yakni bukan penugasan saya Pak. Kemudian bukan penugasan saya Pak Matla. Mengenai artikel Mbak Jeting. Saya bilang bukan penugasan saya Pak Matla. Saya bisa didengar? Sudah Pak, bisa. Bisa Pak. Halo. Bisa Pak. Kedengaran Pak. Bagaimana suara saya? Bisa didengar Bu? Bagus Pak, bagus, keterimanya bagus Pak. Iya, lanjut. Pak juga jernih Pak. Pak jernih Pak. Kalau itu yang sudah mengaku jernih berarti iya. Pak Bakri Gorontalo gimana Pak? Nah, tuh Pak silakan. Tidak ada dengar suara? Berarti mungkin Pak iya. Mungkin mic ininya Pak Matla di situ. Iya, kalau kita Ada Bu Rama masuk. Gara-gara kita terlambat masuk, Pak Matlo tidak mulai-mulai. Ya Bu, baru sampai. Selamat bergabung Bu Rama. Ya Pak, mohon maaf ini baru dari kampus, macet di jalan tadi. Iya. Baru di HP ini, tidak ingat di HP. Ya, baru memulai juga Bu Rama. Oh iya Pak, iya. Itu pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai Mbak Jeting. Dan ini sudah diamanahkan kepada saya untuk menyerahi. Saya coba searching di Google terkait Mbak Jeting, ada beberapa artikel, namun presentasinya di Provinsi DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa artikel ini bisa dikatakan hot issue, sering menjadi sorotan publik karena sudah menggunakan e-budgeting. Budgeting itu sendiri memang hal baru diterapkan di pemerintahan, sektor publik, namun masih dalam perdebatan dan ke depan tentu ini akan dikembangkan sehingga bisa jadi fenomena dalam penelitian terkait juga perilaku. Sebagaimana kita baru-baru juga dengar bahwa penganggaran di Jakarta itu ada angka-angka siluman
Nah, biasa memang di dalam penganggaran itu orang yang menyusun anggaran diselipkan angka-angka sehingga anggaran itu membengkak. Nah, biasa dikenal di dalam teori itu adalah slack. Nah, ini adalah perilaku manusia yang sengaja membengkakkan anggaran. Kejadian terakhir lagi waktu zamannya Anies ada lagi lebih 85 miliar itu juga alasannya adalah kesalahan di bidang teknis. Nah, sehingga ini yang saya ambil sebagai bahan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan dari Ibu, sehingga kita punya wawasan lebih luas lagi terkait penganggaran. Kemudian mungkin pada akhir presentasi nanti juga mohon izin saya akan berikan kilas mengenai penganggaran di korpusnya yang saya mulai dengan penelitian ini. Saya sudah buatkan korpus sendiri adalah tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dari penerapan e-budgeting di Provinsi Jakarta menggunakan CIPV. Ini adalah model yang menganalisa matrix, kemudian input, kemudian proses dari e-budgeting itu sampai kepada produk. Jenisnya sendiri adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi ini penelitian kualitatif ini memang masih kurang juga yang dilakukan di Indonesia. Kemudian teknik pengumpulan datanya berasal dari wawancara dan hasil penelitiannya sendiri mengungkapkan bahwa di Jakarta itu layak untuk dilanjutkan karena menunjukkan bahwa berjalan efektif bila ditinjau dari keempat model tadi, model CIPP, yaitu konteks, implementasi, proses, dan produk. Kemudian juga disimpulkan bahwa sesuai tujuannya yaitu transparansi, akuntabilitas anggaran, bisa dengan sesuai hasil penelitiannya. Kata kuncinya sendiri adalah dalam penelitian ini adalah e-budgeting, CIPV, kemudian efektivitas dan anggaran. Metode dalam kasus ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data penelitiannya sendiri berupa keterangan tertulis, informasi lisan yang diperoleh dari responden, kemudian fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan di lapangan. Jadi ada dua teknik utama dalam pengumpulan data ini adalah cara. Analisa data sendiri dilakukan dengan adaptasi teknik analisis, kemudian data dalam bentuk penelitian kualitatif. Penyajian datanya sendiri adalah data kualitatif di dalam bentuk uraian singkat, bagan, kemudian hubungan antar kategori, kemudian ada probable. Hanya pada slide ini saya tidak sempat sampaikan beberapa data-datanya. Semua data itu berfungsi untuk memudahkan dalam penjelasan penarikan kesimpulan. Tidak lepas pun yang biasa dilakukan validasi data. Jadi peneliti ini juga melakukan verifikasi data, dilakukan dengan triangulasi data, yaitu membandingkan data wawancara dengan dokumen di lapangan dan meninjau kembali hasil wawancara itu dari informasi lainnya. Jadi dia selain data-data diperoleh, dia juga cari kebenarannya dari informasi lain. Adapun sistem penganggaran yang berlaku di Jakarta, kalau kita lihat sebelumnya itu adalah tetap ada planning, kemudian planning ini dibahas, kemudian dimasukkan di dalam komputer, kemudian unit price dari anggaran itu digabung di dalam komputer dalam sistem penganggaran. Jadi biasanya memang rencana penganggaran itu terpisah yang memasukkan unit price dengan rencana programnya. Nanti di komputer itu kemudian dikonekkan. Biasanya lakukan ini adalah bagian penganggaran. Itu yang terjadi sebelumnya. Kemudian setelah e-budgeting itu sudah digabung di program e-budgeting itu sendiri mengenai program-program kerjanya, kemudian unit price-nya sudah diinput bersama-sama. Adapun dalam proses dalam penganggaran di DKI itu dimulai dari bottom up, jadi musrembang. Dimulai dari musrembang, kemudian dibuat rencana kerja, kemudian
di setting oleh RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, ya, keluar Bu Rama. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD ini kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan umum anggaran atau KUA. Kebijakan umum anggaran ini kemudian dijadikan prioritas plafon anggaran PPAS, prioritas plafon anggaran sementara. Dari KUA ini kemudian dideliver ke untuk disetujui. Setelah disetujui kemudian diproses di budgeting, proses penganggaran menjadi rencana kerja anggaran di SKPD masing-masing. Kemudian dilanjutkan ke RATD, didiskusikan, kemudian diteruskan untuk menjadi keputusan dari pemerintah. Kalau saya lihat di sini di anggarannya adalah disetujui dari perdagangan. Cuma saya di bagian ini tidak melihat ada DPRD, padahal proses penganggaran itu ada juga melibatkan DPR. Ya, dan ini oleh peneliti disimpulkan mewujudkan bahwa penelitian ini sesuai sasaran mencapai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Anggaran pemerintah daerah sendiri disusun sesuai dengan e-budgeting itu mengacu kepada atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari segi konteksnya adalah tercapai sasarannya yaitu efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Terus hasil kedua dari penelitian ini adalah dari segi input dari hardware dan software. Ini hasil penelitian bahwa itu memadai. Walaupun dalam informasi yang didapat bahwa pada saat overload biasa terjadi gangguan. Kemudian sisi input ini juga terkait dengan SDM-nya. Nah, di pemerintah daerah DKI ini sudah melakukan training, persiapkan kepada SDM yang mengoperasikan sistem penganggaran ini. Kemudian yang ketiga adalah dari tinjauan proses penerapan e-budgeting dari segi diperoleh informasi bahwa setiap adalah kendala-kendala dalam proses penganggaran itu selalu di-approve. Dan biasa memang di aplikasi penganggaran itu, aplikasi lain juga biasa memang ada fasilitas-fasilitas yang bisa disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Jadi biasa kita tambahkan sendiri dan memang fasilitas itu ada, disiapkan, tinggal kita pengguna ini memanfaatkan fasilitas itu. Kemudian dari sini berdampak karena kemudian mengurangi kesalahan-kesalahan tabulasi atau lebih akurat dan prosesnya cepat. Kemudian hanya dalam proses ini ditemukan bahwa SOP-nya belum disiapkan. Jadi petugas-petugas yang ditunjuk untuk penyusunan anggaran ini belum dibekali dengan SOP, tapi hanya merupakan surat keputusan dari gubernur. Kemudian keempat, tinjauan dari sesuai produk atau output mengungkapkan bahwa sistem ini membantu dalam penganggaran, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selain transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas efisiensi juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas dari APBD itu sesuai dengan EPJM-nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi seperti itu kira-kira hasil evaluasi penelitian ini. Hanya ada beberapa problem riset yang perlu kami sampaikan. Barangkali pertama, pengukuran efektivitas e-budgeting itu perlu dilakukan.
pada pengukuran ini kita tidak atau belum melihat bagaimana efektivitas daripada pengukuran ini, karena kita ketahui setelah diterapkan e-budgeting di Jakarta sejak 2014, masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan, termasuk beberapa kasus-kasus yang terjadi. Jadi perlu penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas sistem e-budgeting. Peneliti juga terbatas. Di sini dia harusnya mendapatkan juga informasi dari DPRD, karena sebagaimana kita ketahui penyusunan anggaran itu atau sektor publik itu masih terkait juga dengan persetujuan dari DPRD. Terus yang ketiga, dalam melakukan studinya ini tidak melakukan uji coba pada proses e-budgeting atau uji coba pada aplikasi itu, sehingga tidak bisa menguji apakah betul aplikasi atau data yang diinput itu bisa terintegrasi ke unit lain. Padahal sebenarnya ini bisa saja dilakukan. Ini sudah biasa kita lakukan, seperti misalnya kalau di perusahaan itu ada orang praktek kerja, biasanya kita minta bantuan dari dia untuk menginput data, kita kasih data-data untuk diinput, tapi tidak sampai kepada akses untuk menyetujui masuk di server. Karena biasanya setelah selesai diinput ada muncul pertanyaan, apakah sudah setuju untuk di-send. Jadi biasanya sebenarnya tidak masalah, peneliti harusnya sebenarnya diberi peluang untuk menguji coba aplikasi itu, sehingga penelitiannya bisa lebih akurat. Kemudian penelitian perlu dikembangkan pada proses penganggaran atau penetapan tujuan dan implementasi. Di sini kita tidak melihat bahwa pada penyusunan anggaran ini tidak dilakukan penelitian terhadap proses penyusunan, terutama penetapan tujuan dan implementasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses penganggaran itu ada pertama penetapan tujuan, kemudian tahap implementasi, kemudian tahap pengawasan dan pengendalian. Nah, kita ketahui bahwa pada saat penetapan tujuan ini perlu seluruh personil atau unit kerja dilibatkan. Jadi ada metode partisipasi di situ, sehingga mereka bisa mengetahui, mereka bisa menyampaikan tujuannya sehingga selaras dengan yang lain. Dan dalam penetapan tujuan ini juga biasa ada karyawan atau personil yang resisten dengan adanya perubahan. Jadi mereka masih susah melakukan perubahan karena status quo tadi itu. Yang kedua, perlu diselaraskan. Jadi antara unit-unit yang terkait itu diselaraskan tujuannya, sehingga dalam penerapannya nanti aplikasinya itu tidak terjadi tidak terjadi disfungsi, antara unit. Nah, ini biasa pengalaman, sekarang itu sudah disetujui, di lapangan itu biasanya unit merasa tertekan dengan unit lain, misalnya unit penjualan. Unit penjualan karena pasar lagi bagus, sehingga menekan. Padahal unit produksi sudah melakukan produksi sesuai dengan rencana, karena penjualan besar, produksi harus memacu, meningkatkan melebihi dari kapasitas. Kalau ini dibahas lebih awal pada saat proses penetapan anggaran, itu bisa tidak terjadi. Itu kira-kira dalam penelitian ini bisa lebih lanjut, menjadi fenomena bisa lebih lanjut terkait perilaku personil-personil di dalam penyusunan. Kemudian dengan adanya pelarangan tujuan ini juga menghindari adanya moral hazard, seperti misalnya selek penggelembungan anggaran. Unit kerja yang sengaja menggelembungkan anggarannya supaya ada spare di leluasa dalam beraktivitas di unit kerja. Jika peran dalam
riset ini. Nah, mungkin mohon izin nanti terakhir kalau misalnya Ibu berkenan, saya sampaikan kira-kira sekilas mengenai penganggaran yang diterapkan akhir-akhir ini. Saya demikian, mohon pengarahan dari Ibu dan teman-teman mungkin ada masukan sehingga sistem penganggaran dengan data lebih smart, karena ke depan pasti kami sudah menerapkan, DKI sudah menerapkan, Makassar kayaknya baru mengarah ke sana. Dan dengan adanya e-budgeting ini bisa mengurangi kesalahan, bisa mengurangi perilaku yang perilaku personil yang yang ingin mengeruk keuntungan dalam proses penganggaran. Ini sangat sensitif. Saya kira demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Matla untuk didiskusikan dan penganggaran budgeting khususnya ini ada Pak Yasmin, tahu pasti punya pengalaman di daerah dengan regulasi yang sebenarnya kalau di pemerintahan regulasinya ya kalau saya lihat itu sudah mengantisipasi. Nah, kita bicara umum dulu baru cerita mengenai penelitian ya. Jadi Pak Yasmin yang mau cerita penganggaran? Ya, Pak Yasmin. Tugasnya Pak itu periksa anggaran, Bu. Iya. Jadi tadi awal-awal mendengar, akhir agak story. Pak Yasmin saya kasih dulu begini, yang diangkat tadi Pak Matla adalah yang di Jakarta ya. Kemudian penelitiannya adalah metode kualitatif. Nah, ada beberapa memang persoalan Pak Matla di sini ya, sebagian sudah memunculkan. Nah, jadi kita bisa bahas dari sisi penggunaan, kita bisa bahas mengenai menggunakannya e-budgetingnya ya. Jadi penganggaran bisa dibahas sendiri, aplikasinya atau e-budgeting, kemudian metodenya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga nanti diskusikan penelitian kualitatif dan kenapa ini biasanya kalau tidak betul memahami mengenai penelitian kualitatif ini jadi namanya tidak maksimal, Pak. Penelitian kualitatif, makanya itu kalau peneliti kualitatif ya dapat betul dari informannya. Ada yang kalau itu yang orang tuanya siapa yang Presiden Amerika kemarin? Iya, dia meneliti akhirnya ya. Karena agak sulit kalau kita penelitian kualitatif memang harus dalam dan di sini instrumen penting kalau kualitas penelitinya Pak. Iya, jadi dia sudah makanya di awal Ibu harus betul-betul kalau misalnya ingin memilih nanti metode, pertimbangkan betul ini kondisi. Bagus kualitatif sampel. Tetapi kalau seperti tadi sudah tidak utuh kalau dia tidak terlibat langsung. Nah, penelitian kualitatif itu di situ karena peneliti instrumen kunci penelitinya. Ya, jadi memang juga bisa kalau tadi bukan gabungan, jadi dia bisa mungkin apa. Nah, tapi kita nanti bertahap kita cerita dulu penganggaran di pemerintahan mungkin secara umum ada persamaan dengan dengan penganggaran di namanya pemerintahan, tentu rambu-rambunya semua sudah ada Pak Matla. Nah, rambu-rambu ini kemudian kirim ke provinsi, ada ke daerah, tetapi ini sanaan. Nah, itu jadi sebenarnya tugas kita akademisi juga bagus untuk meneliti kenapa yang begitu banyak, tetapi ternyata dalam pelaksanaan, nah ini Pak Yasmin ini ya, karena Pak Yasmin kalau datang timnya Pak BPK kan 3, dia sudah 3, pahami dengan baik standar, pahami dengan baik sistem pengendalian internal, pahami dengan baik regulasinya. Ini sudah dari awal disampaikan, ini 3.
Ya, jadi kalau mengenai misalnya perencanaannya, mengenai penganggarannya, ya penganggaran di sini kalau seperti tadi Pak pembahasan ada PUA, ada PPAS itu normatif Pak, normatif. Indonesia semua sudah ini proses pelaksanaan, makanya ada yang hanya mau meneliti budgetary slack-nya, langsung bilang nggak usah teliti, pasti terjadi, nggak usah katanya itu. Nah, di situ kena, jadi sampai sekarang menarik satu itu tadi Pak, regulasi sudah ada ya, dan saya rasa karena pemerintah setiap tahun sekitar bulan buatkan ini nih panduan pedoman penyusunan APB-nya. Dari awal PP-nya juga sudah mengatakan siapkan ASB-nya, siapkan standar harga, pelayanan minimalnya semua. Bukan. Tapi kenapa dalam pelaksanaan? Nah, itulah tugasnya akademik. Kalau misal kenapa ini terjadi? Nah, tadi Pak Matla mengangkatnya persoalan adalah penganggaran. Persoalan kedua menggunakan e-budgeting. Nah, ini Bu Rahma ini yang mau meneliti mengenai sistem ini. Iya. Sistemnya sangat bagus. Maka sudah Pak. Di tahun berapa Bu Rahma ya? 2018 sudah e-budgeting-nya. Iya. Sudah Pak. Sama Pak Matla dan Bapak Ibu, nggak usah sama semua. Saya rasa mau cepat. Nah, makanya ini juga harus hati-hati sama dengan pengajaran Pak. Unha sudah dari tahun berapa itu menggunakan yang artinya sebelum sekolah apa LMS ya? LMS Bu, LMS. Nah, itu Pak berapa 5 miliar invest. Iya. Apakah langsung semua kepake? Tidak, sekarang Pak yang nah, jadi teliti ada apa sistem yang begitu bagus, jangan kita tidak bilang gratis, kita sudah dilatih berapa Pak. Sekolah sekarang terpakai, ternyata ada faktor. Nah itu juga bisa, ternyata begitu pimpinan yang punya komitmen, kan ini pimpinan punya komitmen ini Pak, ya semua terpakai. Komitmen pimpinan adalah itu cuma diberi dulu 4 kali pertemuan sajalah dulu katanya. Nah, tapi kalau sudah kena Bu Rame itu bisa tambahkan nanti dari sisi perilaku manusia, ya perilaku manusia ini kan Pak di korporasi teman. Jadi waktu dia beli komputer, ya asumsinya semua nanti Pak, tidak ada yang mau pakai. Malah dia faktur, semua awalnya menolak. Karena memang di dalam belajar teori keperilakuan, Pak. Karena tidak semua orang perilakunya sama untuk langsung kita mengatakan ini bagus, jangan Pak. Sekarang ini sekolah kalau masuk di grupnya dosen, apa malah guru besar, Pak. Tidak menggunakan, belum dia gunakan, dia sudah buat ini begini padahal kita tanya Bapak sudah jadi ada teman yang tanya Bapak sudah buat sudah ternyata tidak. Nah ini ada di mana? Nah itu banyak penelitian sistem. Nah itu di pemerintahan itu Pak saja siakat ya Pak penganggarannya sampai dengan pelaporannya. Kemudian kalau di Makassar, Pak, itu di Bapenda, 11 jenis pajak, 11 aplikasi. Waktu mereka meminta kita dampingi di sana, mereka sama dengan kita juga mimpinya adalah melink. Nah, tapi perlakuannya kan beda-beda. Coba pajak hotel beda hitungannya, pajak restoran beda, pajak hiburan beda, pajak ini beda. Akhirnya semua mengatakan perlu itu aplikasi. Di keuangan apalagi gaji beda, siakat beda, ini beda. Begitu banyak aplikasi. Makanya ini kalau Bu Rahma mau meneliti untuk itu, ayo kita sama-sama dengan pendekatan teori-teori perilakuan. Kan sudah banyak Bu Grace meneliti. Minggu depan insya Allah itu Pak di model yang sebenarnya awalnya bukan sistem semata-mata. Nah itu dia kembangkan terus. Nah itu dari sistemnya. Kalau tadi ini kami awalnya pendampingan daerah itu merasa
yang kesulitan ternyata begitu kami masuk mendampingi sekian ini ternyata bukan disiar, tidak dari tidak dipahami karena beberapa di antaranya kalau menganggarkan itu sepertinya menunggu berapa misalnya pagu di dinas pendidikan misalnya ini 5 miliar barulah dia pikirkan 5 miliar di Bapeda sendiri. Jadi analisis kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan di masing-masing SKPD sering tidak dilakukan. Cerita realnya bagaimana teman-teman kalau menyusun anggaran kan harusnya program kegiatan apa yang mau dibutuhkan. Kalau di Pemda enggak Pak, saya belum semua itu, lebih baik tunggu dulu berapa uang yang kita bagi itu baru siapkan. Jadi kalau dikasih 100 juta, Pak Yasmin mungkin nanti kasih datanya, dia 5 juta Pak. Kalau tidak dibuat-buat lah, kadang setengah-setengah kilo, kadang dapat utuh itu 100-nya. Iya Bu Rama. Peneliti juga sama, biarnya saya ditulisnya bahkan harga, gara-gara mau mulakan untuk itu. Itu jadi saya cerita dulu karena yang suka sharing ya. Silakan Pak Yasmin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita melihat, Bapak tidak melihat di tulisan itu atau tidak melihat terkait Perda, kalau bukan dari eksekutif Pak dalam bentuk penjabaran APBD. Ini yang bisa kita yang sering terjadi antara APBD pokok yang dituangkan dalam bentuk Perda dengan penjabarannya biasanya tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Itulah yang tadi yang saya juga mau mengutip dari Ibu. Ada yang istilah anggaran politik Pak. Yang barangkali yang baru terdengarnya namanya anggaran politik. Bisa dibayangkan Pak, seperti tadi disampaikan Ibu Rahma. Kalau kita berbicara berapa sih kebutuhan mungkin, karena itu ada kaitannya dengan politik. Itu yang pertama. Kalau menyangkut untuk kebutuhan mereka sendiri, tentu yang sifatnya di indikator tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Itu tadi yang dibilang Ibu Uma tadi. Mereka menunggu berapa besar anggaran yang diberikan kepadanya. Belumlah titipan Pak, baik titipan terbuat yang seperti yang diharapkan, indikator-indikator atau variabel anggaran tadi. Yang pertama ada politik anggaran, yang kedua ada juga yang sumbangsi untuk skala horizontal, merupakan fenomena yang termuat di dalam temuan kami dengan penetapan APBD. Nah, di dalam perjalanan itu pun juga banyak bias Pak. Kenapa banyak bias? Karena saya mau banyak Pak, kita bisa di Dewan Pak misalnya, itu di JUT ada komisi, dalam komisi ada lagi kelompok-kelompok dan kita bisa bayangnya basis yang bisa diukur. Nah, nggak bisa dibayangkan, direalisasikan di perjalanan dan dipotong di tengah jalan Pak. Kemudian diakomodir di perubahan. Lanjut adalah ketika baru sudah direalisasikan, kemudian di dalamnya. Itu barangkali besarnya kata. Kita berbicara sistem yang Bapak jelaskan tadi, saya kira sangat menggunakan yang itu sudah sangat bagus semua Pak. Tapi dalam pelaksanaannya ya itu tadi, kira Ibu sering melakukan pendampingan, makanya saya bilang kalau pendamping ini tidak akan mungkin diberikan akses seluas-luasnya Simda Keuangan dan Simda BMD. Belum melihat ini masalah ini sebagai sistem apakah kita pengakuan ya kita. Nah, persoalan yang muncul adalah ada ketergantungan yang pada sebentar 15 detik Bu ya, saya buka pintu dulu, ada ini. Itu Pak teman-teman di mengenai penganggaran. Mungkin kan ini tindak lanjut kita nanti ya, kalau misalnya Bapak Ibu itu awal kita dari sisi mana, bisa dari kebijakannya, bisa dari sistemnya, bisa dari ini kalau penganggaran orang-orang yang terlibat di dalamnya. Iya. Nah, lanjut Pak Yasmin. Anggaran. SIMDA itu sebenarnya alat kontrol budgeting. Tapi apa yang terjadi? Melihat sudah sebuah sistem, inputnya sudah input yang terhadapnya. Karena yang tadi malah akses Pak. Jangankan Bapak melihat bahwa peneliti yang mau orang sebagai atas bisa dibayangkan Pak. Tapi alhamdulillah kalau BPK sendiri berikan ruang hanya itu aja itu dokumen kita sudah tahu Pak.
Yang mana yang harus diangkat? Sementara kita dalam keterbatasan waktu dan tenaga. Responsibility peran. Tadi Ibu Uma sudah singgung tadi. Banyak Ibu Uma tidak mau menjelaskan. Banyak hal Pak. Karena tadi ketika anggaran, persoalan yang diumpetin oleh swasta. Makanya kan kemarin itu di transparan pengen laporan Pak. Ada kan untuk memberikan berkaitan pengukuran kinerja Pak. Hari ini sekarang dikunci Pak. Sampai tadi dalam perjalanan perjalanan Pak Matra tadi banyak yang agak kena baca di situ. Ya kan di dalam angka. Kalau lihat tadi yang kita angkat itu kalau mungkin sebenarnya ingin mengarahkannya namanya dari sama pernah ini penelitian saya tanya begini Pak. Saya rasa namanya kita meneliti. Nanti bisa satu jangan bohong. Itu katanya intinya. Nah, jadi pada saat yang sebenarnya BPK Pak. Kenapa BPK bisa langsung saya baru lihat Indra bukan 6 katanya 7 Indra itu BPK Pak. Jadi tahu, jadi memang tinggal menelusuri oleh BPK. Saya juga pada saat ternyata itu jadi terbaca Pak Dian. Nah, terbacanya itu di anggaran, salah di rambu di awal ada standar. Nah, ada analisa standar belanja, ada dan Pak Gali lah pemerintahan karena apalagi namanya ini Pak Yasmin kondisi-kondisi terjadinya ya di Fakfak, di Sorong, Sulawesi Selatan dan dari Aceh ada yang sudah kemiripan paling ya spesifik itu bisa berapa Pak. Jadi kalau kita Pak dia tidak mau disebut dia tidak mau disebut belanja Aceh, APB itu. Jadi Aceh tidak mau bilang DPRD, RA betul-betul dan dirinya. Tapi itu hanya penamaan. Tapi di dalam semua sama. Kita masih di BPK sebenarnya itu ada pra penelitiannya. Dia melihat itu dia turun tinggi. Sebelumnya dalam secara konteks di surat tugas itu kami nyatakan melakukan pengumpulan data dan informasi. Hari berdua sebentar saya dibilang informasi yang kami peroleh. Satu hal yang saya mungkin Pak Matra mungkin kaget kalau saya katakan politik kita bisa tiba kegiatan Pak. Mas penganggaran aja dia tidak tahu kalau ada anggaran bukan sama dia Pak. Karena tidak mungkin ya titipan anggaran. Apatah lagi kalau kita sudah mempertanggung jawab ini yang kadang lucu kita ini. Sudah terjadi 0102 dengan 00 DPRD Pak. Saya ingat itu Bu. 00. Mending kalau itu Bu. Itu lebih kalau heran kalau misalnya antara kepala daerah satu semester mereka sudah berseberangan Pak. Iya. Yang jelas mereka kan mereka tadi ada jadi bagaimana Pak mau bekerja? Saya tahu itu 00. Kalau 0,5 lah. Iya. Saya hari ini rangka pengumpulan data dan informasi selama 10 hari include perjalanan. Tetapi seperti kita tadi secara normal, saya kira itu. Sektor publik itu semester depan. Semester depan kita riset mengapa ini dari bagian mana kita mau dalami. Hari ini budgeting, ternyata teman Pak yang juga mengajar di akuntansi itu melanjutkan meneliti Pasdal mengenai dia cerita begini Pak Yasmin ya. Ini terkait di pendapatan. Nah, Pak Yasmin coba dengan tentu Bapak Ibu ya di pemerintahan itu menjadi batas bawah, artinya bisa dianggap berapa yang buat kalau itu jangan tinggi-tinggi. Ya. Itu menarik. Ya, Pemeriksaan pendapatan itu menarik. Ya, angkanya kita lihat coba Pak. Dari mana nih angka dia peroleh? Ya. Dari mana nih angkanya dia peroleh? Nah, ternyata di teori kepribadian Pak 100. Oh, ini apakah 100 juta? Bisa 100 sama saja. Jangan karena yang lalu kita enggak capai 100. Ya kita jelas ada naikkan deh 10%, 20%.
ya. Jadi ada yang naik supaya di pendapatan selalu mengatakan harus berdasarkan potensi. Ada Pak. Pokoknya sama pajak hotel sama saja. Padahal misalnya eventnya event potensi. Kan bermotor bertambah setiap tahun. Kenapa pajak tahun berapa itu hari Pak 2015 kalau tidak salah. Jadi ini telah pemerintah, jadi itu dia mencanangkan begini, anggaran PAD adalah 1T, ya. Jadi waktu itu semua T adalah ya Pak ya. Akhirnya apa yang dilakukan di rapat salah satunya itu kemarin. Nah, tapi yang dikasih namanya PBB-nya waktu itu ada stimulus, kelihatan NJOP tidak terlalu berpegang antara membangun. Kalau membangun kan berarti banyak makanya. Nah, apa yang terjadi adalah pengembang. Itu kan pemerintah juga waktu membuat langsung dia pukul rata wilayah Taman Andrea. Nah, dia dari itu untuk kebijakan diminta untuk memberi informasi sekitar bagi pemerintah ada ya dari penerimaan seperti itu Pak ya. Jadi Pak Matla mungkin tadi ini menarik sih memang untuk makanya kalau cerita Pak langsung karena kita dicurhati mengenai kalau tadi yang dibilang titipan ya akhirnya bilang kita dikambing hitamkan. Saya bilang saya juga nggak tahu yang mana yang namanya kalau begitu banyaknya itulah Pak ya. Jadi kalau kita masuk juga di begitu banyak dasar ini memang gaji yang mungkin ada implikasi kebijakan yang bisa nanti kita sumbangkan ke tadi Pak Matla tadi tentu melihatnya satu fokusnya sebenarnya ini adalah menggunakan aplikasinya karena kalau budgetingnya ya antara efeknya walaupun ini banyak istilah nih Pak makanya tadi kalau buah itu kalau lagi katanya kebijakan itu bukan kebijakan anggaran, tapi kebijakannya kan lebih adanya. Nah, karena itu memang sering dia itu tidak terikut arah dia dari awal, dia tidak memahami rambu-rambu yang seharusnya dia pegang kuncinya. Ya tuh Pak Yasmin. Kalau kalau ada minta harganya, ada ASB-nya, ada standar pelayanan bahwa itu dibantu e-budgeting, nanti itu standar harga kan dipegangin oleh orang tertentu. Semakin rupiah terbatas juga karena ini kan SKPD teknis Pak. SKPD teknis. Waktu kami pertanyaan Pak Joko, visi misi yang ada di Republik ini cuma visi misinya presiden. Pak Mata tadi hanya kan dan ini hanya melihat bagaimana sih penyusunan budgeting. Kita lihat sampai ke level 2. Pak Matla pernah ikut musremban. Pak Bakri pernah ikut musremban. Itu masyarakat yang ikut bilang begini, setiap tahun kita ikut musremban tapi tidak pernah. Masyarakat lagi Pak, kita berpikiran positif lah. Kita masalah-masalah seperti ini kita harapkan ya itu dibawa lah ke ranah itu mengharapkan seperti itu kan nanti implikasinya ya si kebijakan bagi Pemda yang betul-betul bisa mungkin seperti bahan yang dikasih ke perguruan tinggi untuk meneliti ternyata hasil penelitian tinggal kan meneruskan namanya ya walaupun memang masuk mungkin ada yang Bu Rama Pak Bakri dapatkan dari ininya jadi teori partisipasi itu budget dari bawah maka melaksanakannya itu kan lebih mudah dalam konteks begini dan kami melihatnya juga itu betul-betul dipikirkan itu lebih tinggi karena kan cuma kenapa BPK memang Pomda kalau Pomda sama ini kita adakan pelatihan diundang Bu Rahma ini Pak Matla kita diundang ke Papua bahwa Papua kan oleh pertanyaannya biaya apa itu di anggaran pelatihan asalnya 4 jadi 46 jadi dia tidak berkan dan pelatihan hampir akan ATK diminum karena lebih banyak lebih mudah dia menganggarkan di ATK
di pemerintah, walaupun ini memang istilah ada anggaran kinerja, anggaran berdasarkan prestasi kerja, itu stepnya adalah bahwa apa yang kita banyak masalah. Iya. Jadi banyak bersilaturahmi karena kita dia ini kami ini apa sih benang kusutnya semua ini nih. Kalau sektor publiknya kita akan lanjutkan di mata kuliah sektor publik. Kalau yang di sini di budgeting itu saya rasa di proses penganggaran semua itu oh iya. Pak Kris katanya aja Pak. Iya pokoknya kalau sudah ada Pak Bakri yang kita saya bilang itu Bu Uma juga mau berhenti ya Pak. Ya. Iya Bu Uma, saya mungkin mau sedikit memberikan sharing jurnal di review oleh Pak, ternyata pendekatannya kualitatif Pak Matla ya. Nah sebenarnya banyak sekali penelitian kuantitatif yang terkait penggunaan teknologi informasi. Nanti mungkin akan kita banyak temukan ya seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Ma, ada kenapa seseorang misalnya menggunakan teknologi, karena yang dibahas ini kan tentang, nah mungkin dari dorong seseorang untuk menggunakan itu ya, mulai dari yang paling sederhana itu TRA, kemudian TRA dikembangkan lagi menjadi TPB, di situ variabelnya lebih banyak lagi, sudah acceptance model. Nah, apa yang mendorong seseorang untuk menggunakan mulai dari faktor-faktor personality itu, kemudian dari niat mempengaruhi apakah dia benar-benar, apakah kalau dia sudah berniat actual use-nya, penggunaan aktualnya dari itu di acceptance model atau TAM. Kemudian ada lagi model yang lain sampai penggunaan teknologi itu juga ada modelnya, dan banyak teori itu semua adalah teori-teori keperilakuan. Dan yang terakhir itu yang paling itu ada UTAUT 1 dan UTAUT 2. Kan apa yang melatar namanya niat seseorang untuk menggunakan teknologi, dan dari niat itu apakah dia benar-benar menggunakan manfaat pengembangan kinerjanya. Nah, itu banyak sekali ya, ada TRA, TPB dan seterusnya seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau penelitian kualitatif teori diturunkan dalam bentuk hipotesis itu apakah tidak dengan teori. Nah, Pak Mat masih harus banyak belajar terkait dengan bagaimana menggunakan teknologi ternyata efektif ya untuk transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana ya untuk mempelajari metode karena kalau di kuantitatif kan ya kualitatif, tadi saya sekilas baca ada triangulasi, pendekatan lainnya nanti akan kita sama akan pelajari itu ya. Itu mungkin yang di yang kita bisa manfaatkan untuk teknologi. Satu, dia cerita penganggaran itu cerita utuh tuh Pak. Itu nanti dan apa yang ada ya? Sistem informasi keperilakuan ada Bu. Sudah. Sistem kalau yang sektor 2 kan tinggal sektor bisa objek di sektor publik. Kemudian tadi metodologi di perbedaan kuantitatif salah satunya ya tentu adalah jenis dan metodenya seperti itu ya, tapi sangat sulit membuat tapi pembimbing utamanya ahlinya. Jadi kayak di namanya itu dia mengambil rumah tangga ini. Di S2 kemarin saya dampingi, dia mengambil satu saja Pak, dia kuat di situ. Jadi dia judulnya orang, karena ternyata antara pandangan masyarakat dengan yang menurut dia sendiri itu sangat berbeda. Jelas sama mahasiswa, saya suka baca untuk ini. Orangnya tidak terlalu bisa untuk eksplor dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi ya mohon diawali yang aktif itu ya kuantitatif itu misalnya ya karena penelitiannya Prof. Sarifudin itu 11 bab Pak. Artinya
Jadi perjalanan datang ke Bali itu sudah satu bab. Nah, jadi respondennya begitu, jadi sampai 12 bab. Nah, itu menarik ya. Silakan ya. Silakan. Sama kualitatif suka bantuin kalau saya disuruh mengetik untuk menyalurkan, belum pernah saya lakukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah tadi Pak Makla, ini kan tadi sudah ada satu contoh kualitatif studi kasus dikasihkan. Jadi apa ya, mendiskusikan satunya memang dari awal, misalnya keuangan di akuntansi. Akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen itu dikembangkan melalui keterlibatan pimpinan, bagaimana misalnya terlibat ini yang mengembangkan dengan melihat dari budaya ada nilai-nilai yang di Torah Konan. Di dalam situ adalah nilai kebersamaan. Kalau dari awal bersama membangun itu adalah rumah, berarti kan bersama-sama mengumpulkan bersama-sama juga. Iya, ternyata itu kan sama kalau di penganggaran, karena dari awal kalau anggaran dilakukan SKPD harus dulu jelaskan kamu mau bikin apa selama setahun. Nah, ini kan haknya dia nanti. Jadi kalau dia laksanakan sudah ada. Saya bisa bertanya dulu. Ada yang teringat saya tanya penugas, maaf Pak, ada buat PK karena ini menyangkut kerahasiaan jabatan juga. Ada Bapak. Bisa psikologi anggaran. Tadi kan ada perilaku ya, apa tadi saya sempat di sini kan ke yang sini saya mau katakan. Ada buat artikelnya. Ya begini. Nanti tolong saya di ini kan meskipun anggaran bupati yang income dengan bupati sudah berakhir masa jabatannya. Ini lagi kami teliti. Di sini. Disertasinya Bu Dharma terkait itu Pak. Hari ini ada berada ya di akhir sebelum dia. Nah, ini kita lagi ini tahun ini lagi meneliti. Pak Yasmin lanjutkan lagi. Pak Yasmin lanjutkan lagi. Mungkin masalkan saya sudah pernah cerita dari Rama toh. Kenapa mereka begitu antusias? Karena beliau mau lanjut ke di sini. Kita belum ke sana, jadi nanti nggak ditahu sih. Apalagi Bu Rama belum pernah sampai Papua dia. Kan begini Bu. Kan tadi khawatir duluan Gorontalo nanti kita injak daripada Bu, daripada. Wah, saya tertantang kayaknya nih. Saya janji Bu, insyaallah di Oktober kita akan ketemu dengan Ibu Ersel yang tadi saya sandingkan dengan yang karena persyaratan kan harus ada ininya. Tapi kalau saya sarankan Pak dari untuk sudah mulai berpikir untuk yang lanjut ke divisi. Dengan tadi mengakhiri dan yang satu yang mau melanjutkan. Ternyata psikologinya situ berbeda. Ya, itu sih sebenarnya kami ini mengamati kalau dalam sedikit dibanding dengan yang bukan, ya kan? Sama Bu. Keduanya. Rasanya sih memang baru pengamatan, belum sampai penelitian, tapi biar kacamatannya jari Bu. Filosofi jari kan pergerakan Bu. Ini kan begini kan? Ini. Nah di awal dengan akhir dengan Pak Dade. Linking sama-sama rendah, tapi rendahnya tidak sama. Betul, kualitatif. Iya. Nah, kemudian antara dari tengah dengan dia 2 tahun ini pasti 5 jari. Dan ini beraya. Dimulai dari mana nih? Dimulai dari mana? Dari jempol. Peranjaknya dari Ibu. Dari jempol. Peranjaknya dari jempol. Iya, cenderung lebih rendah kan? Langsung melonjak naik sini. Karena mengukur kinerja, memperlihatkan kinerja. Kemudian tahun Mas menonjol. Mas tahun prestasi. Jadi nih. Cocok. Prof Sabudia tulisan. Prof suruh. Iya. Besok disuruh bikin makalah. Jadi kemarin kan teorinya dengan teori PLC, product life cycle. Itu iya, jadi kalau ini deh. Ya. Apa namanya artikel sudah banyak dikumpul kemarin sama-sama ya kebetulan saya. Bandi, makanya membelakang itu karena banyak keluarganya pelaku di sini. Termasuk ada konsultan, ada kapitalis. Katanya mau
komplain di Pak Yasmin supaya teori itu Oh, bisa. karena 5 jari itu ada juga yang kaki tangan ada Iya, semua. kalau Iya. orang Jawa itu malah udah itu iya. Gitu Pak. Jadi Teorinya, konsepnya Kayaknya kalau Pak Kris meneliti di sini lebih dia oleh kapan dan di mana saya Pak bisa. Yasmin. kalau Bisa Pak Yasmin kan Papua Barat, di situ Papua. Ibu Polikarpa, tahu Yauki, Papua adalah induk, Bu. Banyak yang berkiprah menuju ke barat. Nah, saya kan deteksi Pak Kris. Ya. Ada jejak digitalnya. Ada. Tanda petik. Nantilah kita diskusi lebih dalam itu. Tadi menjelaskan. Dan Kayaknya ini seperti Pak, ini sama usia-usia muda. Pokoknya lihat A suka A, lihat B suka B. Ya. Harus Berarti filosofi mulai dari setia. iya, buat keterlambatan seseorang karena terlalu banyak yang ingin Ya. dipilih dari sekarang supaya tahapan tangganya jelas. Jadi yang ada ruang Bapak bisa mengelola jadi penelitian-penelitian, iya. Nah, tetapi untuk yang di sini ada berapa sudah mulai ada apa namanya tahapan-tahapan yang kualitatif, eksperimen di awal sampai ke Bapak Ibu mencari itu data dulu tentang kalau kuesioner kan beda, tapi kalau misalnya itu datanya adalah data sekunder itu data dia. Apa Ibu misalnya mengadopsi yang artikel luar, ada kata seperti apa namanya kalau misalnya saat ini dilakukan mungkin teorinya dulu kita kalau incumbent istilahnya biasanya itu di tahun terakhir sosial melonjak. Iya, bantuan apa lagi? Itu kan pertanyaan akhirnya kenapa enggak tadi di 2 atau tahun ketiga misalnya melakukan ekspor begitu nanti di tahun mau maju lagi berikutnya kan tahun itu di secara psikologi ada unsur itu. Iya. Jadi semakin mau dia maju, ya. Ada juga Pak yang akhirnya itu kalau perginya kalau kedua pengambil investasi ya istilahnya. Tahun perginya saya budgeting itu panjang sekali kalau mau di cerita psikologinya karena di sinilah pintunya dan pemerintahan ini kan tidak akan dilakukan kalau tidak dianggarkan. Kalau ditekan gara-gara tidak akomodir apa yang akan dititipi kan begitu katanya ini ya dengarnya tapi sih teliti lah ya. Jadi apakah sudah pernah terkait dengan sumber dana pusat dengan sumber dana apa itu lain psikologi ya, memang itu kan presumpsi itu terutama yang misalnya dana DAK. Iya, tapi ternyata itu Pak ternyata lindung di fisik itu sudah dari sananya dia dunia. Desain. Iya, itu kerjaannya orang disabilitas DR-nya. Iya. Iya sih Pak, kentara kok fisik apa dia peneliti sama Bu Aini, Bu Rahma dipangkap saya Pak. Itu intinya jadi obatlah akhirnya. Mana ada orang mau melahirkan akhirnya info berapa besar nilainya Pak? Menjadi saja tempat saja. Nah itu dah langsung berikan itu tempat tidur, tempat alat kata dunia. Akhirnya disimpan di rumah pakai. Iya. Nah itu sama dengan anak kan banyak itu. Iya. Itu karena intervensi psikologi anggaran pakai tadi. Berdasarkan kebutuhan ya bebas ngomong lebih luas ya. Iya. Ini banyak. Saya sedikit tahu banyak ngomong. Kecuali ini. Nah, ini kan kita untuk diskusi bahwa ada hal-hal tertentu dan saya rasa secara psikologi itu ini sebenarnya kan kita adalah faktor. Kalau dulu kan selalu hanya bilang SDM. Ada apa sebenarnya ini? Ternyata kan banyak. Akhirnya ternyata kita melakukan seperti ini. Teorinya ada ternyata di keperilaku. Pakai di kan itu Pak. Karena istilahnya begini. Dan saya rasa orang tua dari dulu juga begitu. Apa sebenarnya menguatkan kita? Nah,
Iya. Jadi orang tua kita dulu pernah dari dulu kan kalau sudah sulit, apalagi misalnya sudah ke dokter tidak tahu apa di dirimu, ya berarti yang dari dia maksud, iya, iya. Sama nih ini sekarang tanggal kita buktikan apakah bersamaan keluarnya itu TBB Sebaiknya ya. Tadi belajar perencanaan ini Pak, planning and budgetingnya kan begini. Kalau sama terus terang Pak, angkatan saya itu kemarin tapi hampir bersama. Iya, karena itu untuk selalu memotivasi. susah bukan Anda ketemu. Belum dilaksanakan sudah Oktober mau ketemuan Bu toh? Enggak kan, Minggu lalu kalau saya nih Bu Rana, jadi asuh itu. Iya, supaya saya juga punya sembuh itu. Nah kemarin juga begitu, beberapa hari ini dulu, tapi ya itulah hasilnya. Mudah-mudahan semua sama. Ya Pak Bakri ya, saya di istilahnya bisa suka Pak supaya menambah pengalaman latarnya Pak Bakri belakangnya beda-beda. Saya begitu terus cip kita berubah-ubah. Ya ada honornya. Sudah mau rusak gara-gara saya Pertengahan Oktober. Pertemuan bisa. Kali ketemu kita ini. Iya Pak. Nanti pertengahan Oktober. Mungkin 12, 13. Saya Ada rumahnya Pak Matela yang besar. Ada di rumahnya ke Makassar. Iya, jadi apa namanya? Jadi seperti itu Bu. Misalnya pertemuan hari ini budgeting, Pak hostnya lainnya itu Pak. Mampunya kan 5 kali dulu artikel banyak muncul ide, ya, banyak muncul ide baru. Nah, kalau yang lalu, tapi kalau Pak Yasmin misalnya juga mengambil anggaran kan tidak apa-apa, dia bagian lain dari bagian. Kalau Bu Rahma misalnya lokal itu masih secara umum. Nanti teori-teorinya itu kalau berikutnya masuk di teorinya. Kalau karena akuntansi manajemen ini banyak Pak. Makanya bahasnya manajemen umum, budgetingnya, controllingnya, motivasinya seperti itu. Nanti baru masuk ke iya tahu ya karena apa? Jadi Japri untuk lebih lanjut. Masih banyak ini. Ya, saya live dulu Pak. Besok psikolog. Masuk di Udah selalu dia ke situ, saya bilang Mani Kak, udah kasih kawin dia itu. Dia ketolak. Saya selalu marah-marahi adalah ini kan yang apa namanya yang dituliskan Pak Agus supaya kalau yang masuk ini seperti ini dimasuk. Pintar nih Pak Kris psikolog. Akhiri Pak ya, mohon tentunya lanjut. Iya, masuk untuk bab itu kalau untuk diskusi bisa semua terwakili. Jadi kan makin grup ada dan Bapak Ibu sekali lagi mari sama-sama dan seperti tadi saya katakan sama kira-kira jadi begitu proposal sudah ada terwakili apalagi namanya artikelnya dan di awal begitu yang mau pajak akhirnya dia masuk di ECAM jadi betul satu silakan anunya untuk apa namanya itu tapi silakan ya ini akan melihat ada beberapa ya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan memang beliau ini Pak Agus senior saya tapi banyak yang kebetulan sering sama benar tapi ya dia kita ya akuntan manajemen adalah memanage itu Pak adalah siap-siap untuk selalu mendistribusi. Saya juga akhirnya menjadi seperti beban sekali kalau misalnya ada pekerjaan karena saya yang harus melaksanakan ya. Kalau dulu kita meneliti paling satu penelitian, tapi begitu melaksanakan bersama-sama tim bisa sampai 2 kali lipat dengan tidak mari sama-sama dengan baik. Baik yang sekarang ini waktu jangan lupa menghibur tugas ya, tapi ada baikin apa namanya ya itu
paling enak kalau dari awal kita selalu berbagi seperti itu, jajakan. Terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk semua, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rama, Iya Pak. Apa Pak? filsafat yang Pak Haryanto. Oh iya, saya sudah hubungi. Tinggal mau mungkin apa tadi? Grup saya simpan juga. Iya. Mungkin bisa dibuatkan besok jam 8. Supaya tidak. Ya nanti Bu Rama sampaikan jam 8 ya. Iya. Mulai. Kirim pribadinya. Iya. Jadi besok belum ada tugas Bu ya. Ada Pak. Belum ada. Bu Rahma. Telepon dulu. Oke, sudah Mak, aku chat. Oh iya, Sudah Mak aku chat. supaya nambahnya lah, supaya Iya. Zoom kirimkan juga. Karena ada Pak Herianti itu di grup kalau tidak salah. Iya. Oke Pak, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana Baru mau dikerja sebentar malam ini. besok itu ada tugasnya Pak Anu? Yang tugas grup Pak Bakri, saya sama Pak Yasmin ya? Ya. Oh iya, sebab Bisa pipa malam. Kenki. Sholat dulu. Ya. Ya.